Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi SD Putra Nirmala, edisi Senin 19 April 2021. Halo, selamat pagi Mama Papa serta anak-anakku yang terkasih, Bapak Ibu Guru, staf dan karyawan Sekolah Putra Nirmala, apa kabar semuanya? Semoga damai dan rahmat Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita sebelum mendengarkan renungan pada pagi hari ini untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas hari baru yang Kau limpahkan kepada kami. Semoga hari baru ini mendatangkan rahmat dan berkat kepada kami, dan kami Kau mampukan untuk membagikan kepada sesama kami. Terangilah akal dan budi kami, serta curahkanlah roh kudus-Mu kepada kami, sehingga kami dapat memahami, meresapi, dan melaksanakan apa yang Engkau firmankan pada pagi hari ini. Amin. Bapa kami yang ada dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana Engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan memberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu berkata mereka kepadanya, "Apakah yang kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Yesus menjawab kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Baiklah Papa, Mama, anak-anak, Bapak, Ibu guru, dan para karyawan sekalian, marilah kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Dalam Injil hari ini, diceritakan bahwa Tuhan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan ribuan orang. Dan setelah semua makan sampai kenyang, masih tersisa 12 bakul. Mukjizat yang dilakukan Yesus itu tersebar sampai kemana-mana. Sehingga keesokan harinya banyak orang lain yang berdatangan ke tempat tersebut. Namun, Yesus dan para murid sudah tidak ada di tempat itu. Orang banyak ini mencari Yesus dan akhirnya mereka menemukannya di seberang laut. Ketika Yesus melihat orang banyak ini, Yesus tahu bahwa yang mereka cari adalah makanan jasmani yang kemarin mereka terima. Yesus mengingatkan, seharusnya yang dicari bukanlah makanan yang sifatnya sementara, melainkan makanan yang bersifat kekal. Ketika mereka bertanya apa yang harus mereka perbuat untuk bisa menikmati makanan kekal tersebut, jawaban Yesus sangat sederhana, yaitu cukup percaya kepadanya. Tuhan Yesus adalah sumber mukjizat. Jika kita melekat kepadanya, maka kita akan bisa menikmati mukjizatnya sampai selamanya. Namun, jika kita hanya mengejar mukjizat dan bukan sumbernya, bukan Allah, maka kita hanya bisa menikmati mukjizat pada saat itu saja. Apakah saya mencari mukjizat atau sumbernya? Marilah kita bawa pergumulan kita ini ke dalam nama Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas berkat-Mu pada hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, boleh merenungkannya. Tolonglah kami supaya kami selalu melekat padamu, agar kami dapat menikmati mukjizat-Mu selamanya. Ya Bapa, kami mohon ampun juga atas segala kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan. Berikanlah kami mukjizat-Mu, agar kami dapat melakukan yang baik kepada sesama kami. Berkatilah juga teman-teman kami, saudara-saudara kami dimanapun berada yang kurang sehat. Berikanlah mereka kesehatan agar mereka dapat bekerja dan kembali lagi beraktivitas bersama-sama dengan kami. Kami serahkan semua kehidupan kami hari ini dalam tangan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Papa, Mama, anak-anak, Bapak, Ibu guru, dan para karyawan sekalian. Terima kasih sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Sampai berjumpa kembali dengan renungan pagi dari SD Putra Nirmala, Jalan Dr. Sutomo nomor 33 Cirebon. Salam sejahtera, Tuhan memberkati.